Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Anijar, NIM 18091330. Saya dari program studi pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan PLP2 saya di SMP Negeri Satap 4 Gangga. Baik, kita akan mulai presentasi kita. Yang pertama itu dari profil sekolah. Kita mulai dari visi dan misi sekolah. Visi yang sekolah yaitu menuju sekolah yang beriman, berilmu, terampil. Dan misi sekolah yang pertama menumbuh kembangkan penghayatan ajaran agama yang dianut sehingga menjadi insan yang religius. Dan yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Dan yang ketiga, terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif dan disiplin tinggi. Dan yang keempat, membiasakan siswa berperilaku disiplin, jujur, dan menjadi teladan dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang kelima itu menumbuhkan nilai-nilai agama dan budaya setempat sehingga menjadi kreatifan dalam bertindak dan berperilaku. Dan keenam itu melaksanakan pembelajaran terintegrasi budi pekerti dan karakter bangsa. Dan yang ketujuh itu menerapkan manajemen sekolah yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah. Dan yang terakhir itu menumbuh kembangkan semangat kompetensi yang sehat pada diri siswa dan guru dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Oke, kita lanjut ke kurikulum dan perangkat pelajaran. Kurikulum dan perangkat pelajaran di SMP Negeri Satap 4 Gangga yaitu menggunakan kurikulum K13. Dan dimana tujuan menggunakan kurikulum K13 ini adalah langkah awal untuk menumbuhkan kemandirian guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dan menuju guru yang profesional dan bentuk apresiasi dari mengembangkan potensi dari peserta dan didik, masyarakat lingkungan, dan satuan pendidik. Dan untuk perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di SMP Negeri Satap 4 Gangga ini yaitu menggunakan silabus, RPP, LKPD, dan BAPD. Lanjut ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu merupakan strategi atau teknik yang harus dimiliki oleh para pendidik maupun calon pendidik. Nah, adapun strategi yang digunakan oleh guru di SMPN Satap 4 Gangga yaitu yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah. Kedua, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Dan ketiga, strategi pembelajaran kooperatif dan kelompok. Nah, lanjut ke sistem evaluasi. Sistem evaluasi atau perangkat evaluasi yang digunakan guru yaitu menggunakan tes penguasaan dan tes kemampuan. Tes penguasaan yaitu adalah tes yang diujikan setelah peserta memperoleh sejumlah materi dan bertujuan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan guru dan dipelajari oleh siswa. Nah, sedangkan tes kemampuan itu adalah tes yang diujikan untuk mengetahui kepemilikan kemampuan peserta didik. Nah, baik, lanjut ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di mana teknologi informasi dan komunikasi sangatlah bermanfaat dalam proses pembelajaran seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, teknologi dan informasi sangat penting dalam proses belajar mengajar itu dikarenakan proses belajar pada masa pandemi ini dilakukan di rumah atau sekolah daring. Dan
Adapun teknologi informasi dan komunikasi yang biasa digunakan oleh guru-guru di sekolah itu menggunakan aplikasi WhatsApp dan menggunakan email sebagai untuk mengumpulkan tugas siswa. Lanjut ke tugas pendamping peserta didik. Tugas pendamping peserta didik itu yang pertama sebagai fasilitator atau guru pendamping yang membantu siswa untuk lebih memahami atau mengerti setiap pokok materi yang diberikan. Nah, fasilitator juga harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa mudah menerima materi pembelajaran. Nah, yang kedua itu sebagai motivator. Sebagai motivator itu yang meningkatkan keikutsertaan siswa atau mempartisipasi siswa dalam pembelajaran yang dinamis. Siswa dinamis sehingga siswa lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa itu menjadi lebih terampil di dalam kelas. Nah, ketiga itu sebagai inspirator. Dalam peran sebagai inspirator itu untuk membantu atau mendorong siswa untuk mengikuti pembelajaran dan membuat siswa lebih berani menunjukkan kemampuan atau bakatnya di dalam kelas. Nah, yang keempat itu sebagai inovator. Nah, sebagai inovator ini yaitu mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan mengembangkan model partisipasi siswa. Baik, lanjut ke tugas pendamping ekstrakurikuler dan kokurikuler. Yang pertama itu tugasnya itu sebagai pendamping bertugas mengembangkan kemampuan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. Nah, yang kedua membangun jiwa sosial untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial pada peserta didik. Nah, yang ketiga itu menjadikan peserta didik lebih kreatif dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Lanjut ke pekerjaan administrasi. Adapun tugas administrasi sekolah yaitu yang pertama membuat kerangka program kerja. Yang kedua itu mengelola buku induk untuk pegawai dan siswa. Dan yang terakhir itu menyusun data statistik sekolah. Nah, mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan dari hasil laporan PLP 2 saya di SMPN Satap 4 Gangga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.